Shalom. Damai sejahtera Tuhan bersama dengan kita karena kita sudah bisa memasuki minggu yang ketiga di tahun baru 2023. Dan kita sepanjang 1 tahun ini sekali lagi akan dibawa bersama-sama di dalam tingkat pengertian melalui pengajaran Katekismus Heidelberg. Katekismus Heidelberg menolong kita untuk melihat siapakah diri kita. Menolong kita untuk melihat perjalanan hidup di masa lampau, masa sekarang sampai dengan masa ke depan. Menolong kita untuk mengerti rasa syukur yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Menolong kita untuk mengerti apa yang perlu kita lakukan bagi Tuhan. Dan di dalam kerangka minggu yang kedua sampai dengan minggu yang kelima ini, kita boleh merendahkan diri dan kita ingin belajar untuk melihat sesungguhnya tanpa Tuhan, kesengsaraan hidup manusia itu begitu nyata. Dosa yang sudah masuk dalam kehidupan manusia itu betul-betul nyata. Dan biarlah dalam minggu kedua kemarin, minggu ini minggu ketiga, dan besok minggu keempat, minggu depan, kita ditolong untuk mengerti siapa diri kita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita memasuki minggu ketiga di dalam Katekismus Heidelberg. Pertanyaan ke-6, pertanyaan ke-7, dan pertanyaan yang ke-9. Ini dalam bingkai, mungkin tema ini tidak bisa mewakili semuanya, tetapi kita akan coba setahap demi setahap mempelajari pertanyaan-pertanyaan dan ayat-ayat yang akan kita nanti lihat bersama-sama. Dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang memiliki semacam mekanisme pertahanan diri yang tidak mau serta-merta itu disalahkan dan dituduh bersalah. Itu ada semacam defense mekanisme di dalam diri kita ini. Kalau kita pernah mengikuti persidangan yang ini cukup panjang, persidangannya kasus di kepolisian ini ya, ada seorang saksi ahli. Saya catat di sana namanya itu Alpi Sahari. Ini ada gambarnya ya, Alpi Sahari itu yang sebelah sini ya. Itu salah seorang saksi ahli dari ahli pidana yang dihadirkan. Waktu itu dia menanggapi pengacara dari terdakwa yaitu Ricky Rizal. Ini sudah kita kenal banget ya kasus seperti ini ya. Nah, pengacara ini kemudian mengatakan, bertanya dan juga sempat menyatakan pernyataan kepada saksi ahli ini, Bapak Alpi Sahari ini ya. Pengacara ini mengatakan dengan satu kalimat di belakangnya itu bahwa melalui keterangan saksi ahli maka membuat orang-orang ini jadi terdakwa. Jadi dari keterangan saksi ahli, maka membuat orang-orang ini termasuk Ricky Rizal itu menjadi terdakwa dan duduk di dalam persidangan ini. Nah kemudian saksi ahli ini meluruskan Bapak Ibu ya. Saksi ahli ini meluruskan, dia mengklarifikasi. Dia mengatakan, maaf, bukan karena keterangan saksi ahli yang membuat orang-orang ini menjadi terdakwa. Kalau itu yang terjadi, maka besok-besok lagi kami tidak mau dijadikan saksi ahli. Tetapi terdakwa itu, tersangka dan terdakwa itu diputuskan karena memang sudah ada 2 alat bukti yang cukup. Menarik Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Bukan gara-gara saksi ahli, maka mereka ditetapkan jadi tersangka dan bahkan menjadi terdakwa. Wah ini loh Bapak Ibu ya, sesuatu yang perlu kita mengerti kehidupan defense mekanismenya manusia itu yang mau cari kambing hitam, mau cari pembenaran diri. Beban dan tanggung jawab itu seolah dituduhkan kepada saksi ahli ya. Memang saksi itu ada yang memberatkan, ada juga yang meringankan kan gitu. Saksi biasanya begitu dipanggilkan, ada yang memberatkan, ada yang meringankan. Entahkah itu memberatkan, entahkah itu meringankan, tetapi apapun itu saksi tidak bisa dituduh untuk bertanggung jawab karena kamu, akhirnya ini tidak bisa demikian.
Nah itu yang terjadi. Inilah Bapak Ibu sering kasih Tuhan kecenderungan manusia untuk lari dari tanggung jawab kesalahannya untuk mencari aman, mencari-cari kesalahan orang lain juga. Itu yang terjadi. Tetapi melalui katekismus Heidelberg minggu yang ketiga ini kita ingin memahami dan melalui katekismus ini firman Tuhan menegaskan sekali lagi bahwa kita yang ada di dalam dosa ini, kita yang salah ini, bahwa manusialah yang harus bertanggung jawab karena telah jatuh di dalam dosa itu dengan ketidaktaatannya Bapak Ibu. Jadi kalau kita merujuk kepada pertanyaan yang keenam di minggu yang ketiga ini, pertanyaannya demikian. Jadi, ini Bapak Ibu yang bolehlah kalau mau menanyakannya kepada diri kita masing-masing gitu ya. Tapi saya pikir kita orang percaya enggak sampai ke sana. Jadi apakah Allah telah menjadikan manusia begitu jahat dan buruk? Dan di situ ada jawabannya ya. Saya bacakan, sekali-kali tidak. Tetapi Allah telah menjadikan manusia baik dan menurut gambarnya. Wah ini Bapak Ibu ya. Apakah Allah telah menjadikan manusia begitu jahat dan buruk? Pertanyaan ini Bapak Ibu sekaligus itu menjadi antisipasi, jagani untuk menjawab tuduhan manusia, tuduhan orang-orang kepada Tuhan yang dianggap Tuhan gak fair gitu ya. Bahkan Allah yang dianggap jahat. Ini untuk antisipasi itu di dalam pembahasan minggu yang lalu kita sudah dipaparkan di hadapan kita kalau manusia itu begitu lemah. Manusia itu begitu buruk, berdosa, tidak berdaya, gitu ya, tidak mampu menjadi baik dengan kekuatan dan usaha dirinya sendiri, tidak dapat melakukan Taurat di hadapan Tuhan. Dan dalam pertanyaan ini, antisipasi, loh ini gara-gara siapa ini? Kok manusia seperti itu? Ini gara-garanya siapa? Siapa dalangnya ya? Kok manusia itu akhirnya seperti itu? Orang yang tidak bertanggung jawab akhirnya mengatakan Tuhan sih, gitu ya. Jangan-jangan Tuhan yang buat ini dan yang buat itu. Di sisi yang lain Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang yang tidak bisa terima kenyataan ini. Kenyataan bahwa kita ini betul-betul bangkrut secara rohani di hadapan Tuhan. Tidak ada yang baik bisa dipandang di hadapan Tuhan. Orang masih banyak yang tidak bisa terima dengan kenyataan kehidupan ini. Sesungguhnya tidak ada yang baik dari diri manusia yang berdosa ini di hadapan Tuhan. Sehingga mereka mengeluarkan banyak kemudian entahkah dalil, entahkah pendapat, entahkah keyakinan. Enggak begitu kok, kita ini sebetulnya baik. Dari lahir itu kita itu suci. Ada yang punya pendapat seperti itu loh Bapak Ibu. Lahir bayi itu murni suci tanpa dosa. Kita baik kok. Seolah-olah ingin menyelamatkan muka Tuhan. Tetapi sebenarnya itu adalah pengingkaran terhadap kenyataan dosa yang ada di dalam diri manusia sejak lahir ke dunia ini. Saya sering mengatakan kepada kita, orang yang lahir anak kecil itu, sekali lagi tidak perlu diajari jahat, mereka bisa jahat. Diajari api terus menerus angele, itu loh. Sifat dosa yang sudah ada sejak manusia lahir di dunia ini. Ada lagi yang mengatakan, oh manusia ini sebetulnya bisa kok nanti menuju sempurna gitu ya, sampai kita bisa ke mungkin nirwana, kita bisa suci dengan seluruh upaya dan usaha kita. Ada yang nggak rela dan nggak bisa terima kalau kita ini betul-betul bangkrut. Kita bisa kok nanti sedang menuju ke sana kok. Ada yang punya keyakinan seperti itu Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Dan bahkan juga ada yang mengatakan kita ini penentu loh. Kita ini orang-orang yang punya punya peran dan menentukan, mengatur diri kita sendiri. Manusia itu penentu dari kebaikan dan dapat mengaturnya. Kita bisa timbang-timbang itu, kita bisa ukur itu. Kalau misalkan kita mungkin melakukan 3 kali kejahatan, kita bisa melakukan 10 kali kebaikan. Wah, kita bisa timbang lebih banyak kebaikannya dan kemudian kita bisa dianggap sebagai orang atau manusia yang baik di hadapan Tuhan. Ada orang yang begitu, Bapak Ibu. Kekristenan menjawab itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kita ini sudah bagaikan bejana yang hancur berantakan di dalam dosa. Itu tidak mungkin.
Karena kita ini sudah tercemar, sudah berdosa, sudah jahat. Seperti saya katakan, sudah bagaikan bejana yang hancur dan kita ini tidak berguna sebetulnya. Tidak ada yang dapat mendandani dirinya sendiri menjadi sempurna dan baik. Enggak ada. Dan dengan keterpaksaan mau atau tidak, manusia harus menerima kondisi ini, Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Namun masih juga orang itu kadang diselimuti oleh pembenaran diri dengan pertanyaan antisipasi ini. Kalau gitu siapa dalangnya dong kita seperti ini, yang membuat kita seperti ini? Apakah Allah? Melalui pertanyaan ini. Dan ini menjadi kecenderungan kita semua manusia di dalam dosa. Terus menerus cari kambing hitam terhadap kesalahan dan dosa yang dia buat. Tuhan sih ciptakan kita gak sempurna. Gak bisa gitu Bapak Ibu. Kalau misalkan orang kemudian ada kejadian memperkosa wanita yang lain itu, kemudian ditanya, masih pembenaran diri. Dia sih pakai pakaian itu membuat saya jadi begitu. Masih ada pembenaran diri terhadap kesalahan dan dosa itu. Itulah Bapak Ibu, manusia itu dikuasai banyak kecurigaan akhirnya. Suuzon ibaratnya gitu, prasangka buruk. Bukan hanya terhadap sesama, tapi prasangka buruk terhadap Tuhan. Tuhan sih, coba kalau enggak ada pohon yang baik dan itu. Coba kalau Tuhan sih. Itulah Bapak Ibu, berapa banyak orang yang akhirnya marah dan kecewa kepada Tuhan di dalam peristiwa buruk yang mereka alami. Tuhan mengapa begini? Tuhan mengapa begitu? Akhirnya prasangka buruknya itu ditujukan habis-habisnya kepada Tuhan. Allah yang seharusnya menjadi pribadi yang kita percayai Bapak Ibu, akhirnya menjadi pribadi yang terus kita curigai pada saat kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya ini Bapak Ibu, yang bisa terjadi di tengah-tengah dosa manusia ini. Lah Katekismus Heidelberg ini memberikan pelurusan itu. Ia menjawab bukan itu, sekali-kali tidak. Bukan Allah. Tetapi Allah telah menjadikan manusia baik dan menurut gambarnya. Dalam dari jawaban pertanyaan nomor 6 itu bisa ditampilkan. Artinya dengan kebenaran dan kesucian yang sejati supaya manusia dapat mengenal Allah. Gambarnya itu dimengerti Katekismus itu kesucian dan kebenaran supaya bisa mengenal Allah, bukan hanya mengenal tetapi ketika mengenal Allah itu secara benar, mengasihinya dengan sebulat hati dan hidup bersama Dia dalam kebahagiaan yang kekal untuk memuji dan akhirnya solideo, gloria, memuliakan Allah. Jadi Katekismus berdasarkan firman Tuhan menjawab dengan tegas pertanyaan antisipasi ini. Sekali-kali tidak, bukan Tuhan yang menjadikan kita ini jadi jahat. Bukan sama sekali. Kalau sampai orang itu berprasangka buruk dan menuduh Allah itu biang dari semua kejahatan yang ada di dunia ini adalah kesalahan yang sangat besar. Katekismus membawa kita untuk melihat permulaannya dulu. Kejadian 1 ayat 31 Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Loh ini loh. Mula-mulanya itu loh. Bagaimana mungkin Allah itu yang merancangkan kejahatan dan membuat manusia itu seperti itu. Pada mulanya itu Tuhan menciptakan itu segala yang dijadikan setelah Tuhan menciptakan manusia itu ditambah lagi. Sungguh amat baik. Lihat karya Allah dulu. Jangan mencurigai Tuhan. Lihat karya Allah yang dulu itu loh. Bandingkan keadaan kita dengan keadaan yang dulu mula-mulanya Tuhan punya pikiran itu. Untuk manusia. Memang sangat kontras keadaannya dengan sekarang. Bukan untuk membuat kita akhirnya mengingat masa yang lalu itu membuat kita hari ini jadi kecewa. Ya itu kan dulu, kita sekarang ini jadi kecewa, tidak bisa terima keadaan kita. Bukan maksudnya untuk itu. Lihat yang dulu itu justru dimaksudkan supaya kita itu paham
Dulu awal mulanya itu enggak gini loh. Kita ini bukan manusia yang hancur seperti ini di dalam moralitas. Bukan loh. Sejak awal dulu itu Tuhan tuh menciptakan sungguh amat baik. Enggak begini loh. Allah itu dengan cintanya, dengan kasihnya, dengan kekudusannya itu menciptakan kita. Begitu sangat indah. Begitu sangat baik. Dulu manusia diciptakan itu dengan tujuan yang baik. Dengan kualitas yang begitu sangat baik disebutkan sebagai gambarnya. Gambar dan rupa Allah. Kejadian pasal 1 ayat 27 kan. Allah mencipta manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki. Dan juga perempuan. Perempuan gak boleh merasa inferior karena sama-sama disebutkan. Laki-laki dan perempuan sama-sama gambar dan rupa Allah. Awalnya manusia itu bagaikan menjadi cermin gambar Allah. Sehingga manusia itu mengerti dan mengenal Allah di dalam kesucian dan kekudusan Allah. Sehingga disebutkan di dalam jawaban katekismus itu, muaranya nanti kemana? Supaya ketika kita mengenal Allah itu, kita bisa mengasihi Allah. Ketika kita mengasihi Allah, disitulah wujud bagaimana kita bisa memuliakan Dia. Itu rentetannya Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Rancang bangun yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Saudaraku, kita ini dicipta untuk mengasihi Tuhan. Kalau ditanya, apakah kita mengasihi Tuhan? Mungkin kita nggak pikir panjang. Iya, saya mengasihi Tuhan gitu. Ya, tapi kadang-kadang kita perlu sekali lagi mengoreksi diri kita, Bapak Ibu. Kalau saya menyanyikan lagu yang kita kenal itu sedikit rodok malu, Bapak Ibu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aduh, ngeri rasanya nyanyi lagu itu. Terus Tuhan di atas tuh mosok tok gitu ya. Apa iya toh gitu ya. Mari kita lihat. Mengapa selama ini kita berjuang untuk terus beribadah kepada Tuhan. Selama ini kita berjuang untuk terus belajar firman Tuhan. Selama ini terus kita berjuang untuk bisa melayani Tuhan. Mengapa itu kita lakukan? Mengapa kita terus ingin mengerti kehendak Tuhan, mengenal Tuhan. Untuk apa? Bukan soal kita itu mau tahu sebatas pikiran informatif kita. Bukan tahu seperti seorang pemenang di cerdas cermat. Ini tahu, oh menang. Bukan itu Bapak Ibu sekalian Tuhan. Tetapi saat kita mengenal Tuhan dengan benar itu sebetulnya kita ingin mengerti hati Tuhan. Dan ketika kita mengerti hatinya, kita mengerti kehendaknya. Disitulah kita bisa mengasihi Tuhan dengan benar. Semua yang kita lakukan itu, jika bukan dimaksudkan untuk kita ingin rindu mengasihi Tuhan dengan benar, itu kan menjadi sia-sia Bapak Ibu. Yang dimaksudkan kan muaranya ke sana. Kita minta Tuhan itu kan mengerti kita. Iya, Tuhan mengenal kita. Kau mengenal hatiku. Kita nyanyi begitu kan. Tapi seringkali kita tuh maunya bertepuk sebelah tangan. Enggak bunyi Bapak Ibu. Tuhan mengenal kita. Tapi kita juga ini sedang upaya berjuang untuk mengenal Tuhan itu seperti apa. Hatinya kayak apa. Dia itu mau kita itu buat apa untuk dia. Nah itu loh Bapak Ibu. Supaya tidak bertepuk sebelah tangan. Apa yang terjadi Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Kekudusan dan kebenaran manusia itu telah rusak. Telah hancur. Manusia itu telah memberontak kepada Allah. Dan mengalami kejatuhan yang amat sangat di dalam dosa. Dan akhirnya manusia tidak lagi bisa mengenal Allah. Dan secara otomatis tidak mungkin manusia yang seperti itu akan mengasihi Tuhan. Maka pertanyaan 7 itu menolong kita untuk mengerti siapa kita. Dikatakan jadi dari mana asal watak manusia yang seburuk itu? Kalau bukan dari Tuhan, kalau bukan dari yang lain-lain, dari mana? Jawabannya apa? Kejatuhan ke dalam dosa dan ketidaktaatan nenek moyang kita. Adam dan Hawa. Kisah tragedi Firdaus. Di situ tabiat kita menjadi sedemikian buruk. Sehingga kita semua dikandung dan dilahirkan
dalam dosa. Ini loh Ibu, kondisi kita yang sebetulnya. Kadang kalau nyanyi lagu, ini nyanyi lagu lagi, enggak apa ya pagi ini banyak nyanyi. Lagu ini Pak, hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Kita kenal lagu itu ya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Benar begitu Bapak Ibu? Begitu ya? Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita nggak hati-hati mencermati maknanya, ini bisa membuat manusia itu terlalu percaya diri Bapak Ibu. Karena anggap diri indah, anggap diri itu baik, sehingga Tuhan itu terpikat dengan kita, maka dia harus korbankan dirinya untuk membelani, menebus kita. Bukan. Catatan lagu itu mengatakan dia disalib untuk tebus dosa kita karena hidupmu sangatlah berharga. Bukan. Enggak ada berharga-berharganya kita ini Bapak Ibu. Sehingga Tuhan harus belani, dia harus datang rela korbankan semuanya untuk kita. Wah eman-eman ya. Tanto ini kalau enggak tak tebus aku nanti merana. Bukan Bapak Ibu, bukan. Salah kaprah itu. Perhatikan. Bukan karena manusia berharga sehingga Allah mau menebus kita. Bukan. Tetapi karena Allah mau menebus kita, mau mengasihi kita, maka manusia itu menjadi berharga. Di sini baru kita ngerti siapa kita. Inilah yang ingin dibawa oleh pengajaran ini. Supaya kita sadar dan mengerti betapa kita itu telah jatuh begitu dalam. Dan perlu menyadari manusia di luar Allah. Sesungguhnya dipastikan bahwa itu akan tidak baik-baik saja. Jangan merasa kita baik-baik saja jika kita jauh dari Allah. Karena semakin kita jauh dan di luar Allah, membuat kita makin tidak mengenal Allah. Dan itu memastikan kita tidak mungkin kita akan mengasihi Allah. Kita hanya akan mengasihi Allah sesuai dengan proyeksi dan pikiran kita sendiri dan bayangan kita sendiri yang jauh dari kehendak Allah. Wah itu loh Bapak Ibu. Sebegitunya manusia sudah rusak dan jatuh. Dan tidak mengenal Allah. Padahal masih ada yang ngeyel juga kan gitu ya. Loh itu kan Adam. Itu kan jatuhnya Adam lah. Kok saya ini dibawa-bawa sekarang. Itu kan manusia jatuh di Taman Firdaus. Kok saya yang dibawa-bawa? Masih ada yang cari celah untuk lari dari kenyataan ini Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa kita memang nggak mau dengan serta merta disalahkan. Oh itu kan Adam, kok aku ketut-ketut. Kok dikatut-katut no. Tadi kata Yesus mengatakan sifat dosa itu terus diwariskan kepada semua keturunan. Hakikat dan tabiat itu dimiliki oleh Adam dan seluruh keturunannya. Loh kok Isa? Ya itu memang begitu secara representatif dari Adam dan Hawa sebagai wakil dari seluruh ciptaan pada saat itu Bapak Ibu. Di dalam Roma pasal 5 ayat 15 itu menggambarkan itu. Dikatakan, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Ini loh Bapak Ibu. Representasi dari keterwakilan Adam kepada seluruh ciptaan. Satu pelanggaran Adam dan Hawa karena mewakili seluruh ciptaan. Maka seluruh ciptaan itu sudah tercemar di dalam dosa. Kalau walaupun kita bisa dilanjutkan selanjutnya menjadi solusi ya. Solusinya di situ
Karena Adam kedua, Yesus Kristus, di dalam kebenaran. Dan siapa di dalam Kristus, dia dibenarkan. Tapi ini ada semacam representasi itu Bapak Ibu. Gimana bisa diterima? Sama lah kalau gambar ini, cuma ini gambar ini enggak sempurna ya Bapak Ibu ya. Final Piala Dunia kemarin yang menang siapa? Pak Yo nonton ya. Final Piala Dunia Argentina sama Prancis ya. Menang mana, Pak? Menang Argentina ya. Walaupun harus di ini. Nah, menangnya Argentina walaupun 11 pemain yang main di sana itu kemenangan bagi seluruh Argentina. Kalahnya Prancis yaitu kalahnya seluruh negara Prancis. Walaupun yang main cuma 11 orang kan gitu Bapak Ibu ya. Enggak bisa dong nanti warga negara Prancis. Aku enggak kalah, aku itu yang kalah itu, yang main itu. Enggak, itu mewakili Prancis Bapak Ibu. Jadi kekalahan Prancis adalah kekalahan seluruh warga negara Prancis. Menangisnya 11 orang pemain di Piala Dunia, orang Prancis ini, menangisnya juga seluruh penduduk Prancis karena kekalahan itu. Kegagalan dan kejatuhan Adam itu adalah kegagalan dan kejatuhan kita semua di dalam Adam. Itu loh Bapak Ibu, kalau kita bisa mengerti representasi ini Bapak Ibu. Sehingga semua manusia di dalam Adam itu telah begitu hancur. Maka dicatatkan di situ, ditegaskan lagi ya, dari bayi pun dia sudah berdosa. Alkitab juga mencatat dalam Mazmur pasal 51 ayat 7 kan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kita tahu bahwa manusia berdosa sejak di dalam kandungan sekalipun. Tapi sekali lagi ya manusia kadang masih belum bisa terima dengan kondisi ini kan. Lempar-lempar kesalahan Adam dan Hawa waktu jatuh itu kan Tuhan kan tegur tuh, Adam, piye kowe? Ini bahasa saya ya. Ya apa kok iso gitu misalkan gitu ya. Ini wanita yang kau tempatkan di sampingku ini. Bukan hanya menyalahkan wanitanya yang Hawanya. Yang kau tempatkan. Ya Tuhan sih tempatkan wanita ini. Wanitanya juga cari kambing hitam juga kan. Cari, ini iblis ini ular ini loh yang godani aku gitu ya. Dia gara-gara dia gitu. Ada yang ngomong gara-gara wanita ini, gara-gara Tuhan sih ngasih. Terus wanitanya, ini gara-gara ular ini gitu ya. Ularnya bingung tengok-tengok gara-gara sapa aku ini. Ularnya iblis jadikan kambing hitam akhirnya kan gitu ya. Sampai hari ini masih saja orang tidak bisa terima dengan berandai-andai itu Bapak Ibu. Andaikan gak ada pohon itu di Taman Eden. Semua karena ketetapan Tuhan sih. Ya wes salahnya Tuhan, bukan salahnya manusia. Tidak itu Bapak Ibu. Alkitab tidak pernah menggugat Allah di dalam perkara ini. Alkitab memberitahu bahwa pemberontakan itu dilakukan oleh Adam dengan kesadaran, dengan keputusannya sendiri, dengan kesalahannya sendiri. Dan mereka harus bertanggung jawab. Manusia harus bertanggung jawab. Manusia pada saat itu mau lari dari tanggung jawab ini. Kayak anak saya Bapak Ibu, numpak yang kecil itu, waduh. Saya ngomong keturunannya orang berdosa kan itu ya. Numpah no air itu ya. Waktu dia, siapa numpahkan ini? Yang kecil ngomong apa? Kakak gitu ya. Nanti kalau giliran ngomong, siapa yang pintar? Aku. Ya itu. Enggak mau tanggung jawab. Jika kita dalam hidup ini Bapak Ibu ada persoalan dan konflik yang tak kunjung usai, bentek atau apapun gitu ya, kepahitan dan lain sebagainya baik dalam keluarga kita, baik juga antar sesama yang tak kunjung usai terus menerus itu jangan-jangan karena kita tidak mau pikul tanggung jawab. Kita terus cari kesalahan orang lain. Di dalam hidup kita juga bisa mengalami persoalan-persoalan yang lain Bapak Ibu. Dan kita inginnya lari dari persoalan itu. Mengapa manusia sering tidak mau bertanggung jawab? Itu menunjukkan karena dosa dan ketidakdewasaannya. Kita seperti orang yang tidak melihat jalan keluar. Enggak mau pikul, sesungguhnya Bapak Ibu ada jalan keluar.
Kalau kita berani apa? Kita berani sekali lagi menenggelamkan diri kita di dalam cinta kasih Tuhan. Membuka hati kita. Sehingga kita bisa merasakan kelegaan atas segala sesuatu. Kita tidak lagi curiga dengan Tuhan. Tidak lagi curiga dengan yang lain. Tidak lagi suuzon dalam pengertian ini. Tenggelamkan hidupmu di dalam cinta kasih Tuhan itu. Kecuali itu Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Tidak ada solusi yang dapat melegakan dalam masalah kehidupan kita. Enggak ada. Puji Tuhan. Pertanyaan yang terakhir itu membuka peluang itu bagi kita. Karena itu di dalam pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang ke-9 itu, 8 itu memperjelas keadaan kita. Bukan tanpa jalan keluar. Begitu rusakkah kita sehingga kita sama sekali tidak sanggup berbuat apapun yang baik. Dan hanya cenderung pada yang jahat saja. Tegas mengatakan iya. Tapi ada lanjutannya, kecuali jika kita dilahirkan kembali oleh Roh Allah. Orang percaya bisa mengalami kelahiran kembali. Inilah yang memulihkan. Bejana yang hancur itu dicetak kembali oleh Tuhan. Dipulihkan kembali. Diperbaharui kembali. Ketidaksanggupan kita untuk menerima kehidupan ini dipulihkan oleh Tuhan ketika kita tenggelam di dalam cinta Tuhan yang besar. Dan pekerjaan kelahiran kembali ini bukan usaha kita Bapak Ibu. Itu anugerah Tuhan. Yohanes 3 ayat 3 mengatakan barang siapa tidak dilahirkan kembali dia tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Satu-satunya jalan pemulihan kita itu adalah kelahiran kembali. Menjadi ciptaan yang baru. Bejana yang telah hancur itu dicetak lagi oleh Tuhan. Dan itu pekerjaan Tuhan sepenuhnya, seutuhnya karya Yesus di atas kayu salib. Dan Roh Kudus itu memberikan kepada kita, melengkapkannya kepada kita, menerapkannya kepada kita. Sebagai orang-orang yang tercelik matanya melihat anugerah Tuhan dan keselamatan dari Tuhan yang memulihkan kehidupan kita. Inilah Bapak Ibu yang memampukan kita untuk menjadi orang Kristen yang militan. Jatuh, bangun lagi karena cinta Tuhan. Jatuh, bangun lagi. Mengasihi lagi, dan mengasihi lagi. Itulah yang membuat kita tidak melihat dengan cara pandang dunia. Dengan cara pandang duniawi, fisik. Sebaliknya, kita bisa memelihara hidup kita karena pekerjaan Roh Kudus itu terus melihat kerajaan Allah. Aduh, kalau lihat sesama itu kita akan banyak kecewanya. Walaupun kita nggak boleh mengabaikan sesama kan gitu. Tapi visi itu, kekuatan itu berasal dari Tuhan yang memulihkan kehidupan kita. Memandang ke depan dengan cara pandang yang benar, melihat kerajaan Allah. Gak tahu ini 2023 ini sudah kerasa belum, katanya kan masa kegelapan. Nanti 2020 ada pendeta yang mengatakan 2023 ada penglihatan, ada suram banget. Nanti 2024 akan terjadi perubahan yang sangat besar. Yang kaya-kaya akan menjadi miskin, yang miskin akan menjadi kaya, begitu ya. Wah, itu penglihatan dari Tuhan. Ya saya pikir kalau untuk hal itu sih nggak perlu penglihatan dari Tuhan ya, dari dulu juga begitu. Dari dulu juga ada banyak orang yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya juga, nggak perlu penglihatan dari Tuhan. Apalagi ditambah, oleh karena itu mari kita menabur doa. Maksudnya apa? Doa dibawa kepada satu bingkai hukum tabur tuai. Bukan Bapak Ibu. Kita mau menjadikan justru doa itu menjadi saat di mana kita memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kita melihat kehendak Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan baik di tengah kesulitan dan kegagalan kita. Baik juga di tengah keberhasilan kita. Kita tetap memandang kerajaan Allah. Ditolong oleh Allah untuk mengerti, melakukan kehendaknya. Itu loh Bapak Ibu. Bukan lagi dibawa dalam sistem tabur tuai. Kalau kita makin banyak berdoa nanti kita akan mendapatkan miskin jadi kaya. Bukan itu. Mari saya mengajak kita, bagaimana dengan kita sekalian. Percayalah Tuhan gak berdiam diri, dari permulaan Tuhan gak pernah berdiam diri. Dia
tidak pernah berdiam diri dalam kesuraman hidup kita, Bapak Ibu. Ia membuka asa itu. Tidak mungkin kalau kita yang bisa pulihkan, nggak mungkin. Tapi Tuhan mengatakan, kecuali jika engkau dilahirkan kembali. Mungkin bagi Tuhan dicipta ulang, dibaharui. Dan akhirnya kita punya pengharapan yang baru, Bapak Ibu. Yang lalu biarlah berlalu, kita buka lembaran baru, lukiskan kenangan indah antara engkau dan awan, begitu puisinya itu yang sering kita dengar. Mari saya ngajak kita, teguhkan hati kita, tetapkan tekad kita di tahun baru ini, hidup baru di dalam Tuhan. Bencana yang hancur itu bisa dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.